Langsung saya terima ya. Saat ini saya akan memberikan pelatihan atau workshop mengenai tentang bagaimana kita melakukan tindakan intubasi ya. Ini dokter siapa aja? Dokter Nurul, ada. Sabina. Oke ya, saya paham dan yakin lah dokter-dokter sekalian mungkin sudah ahli dalam melakukan tindakan intubasi, tapi kita di sini mau refreshing ya, jadi dia memberikan suatu ya mungkin kalau ada ilmu tambahan ya, atau sekedar mengingatkan kembali tentang tindakan intubasi yang biasa kita lakukan ya. Nah, kalau intubasi itu definisinya sendiri suatu tindakan untuk memasukkan yang namanya pipa endotrakeal ya. Pipa endotrakeal dimasukkan ke dalam paru-paru ya. Berakhirnya di mana? Sebenarnya berakhirnya di trakea ya, bukan sampai masuk ke bronkus, mau yang kanan mau yang kiri ya. Jadi kita berakhirnya itu sehingga itu berada di trakea. Terus indikasi dari tindakan intubasi itu sebenarnya bermacam-macam ya, tapi buat mudah mengingat, pertama mungkin saya bantu ya, kalau misalnya indikasinya lebih gampang kalau dari indikasi airway, breathing, sirkulasi, sama di masalah kesadaran ya. Oke. Kalau dari segi airway-nya, pasien-pasien itu harus kita intubasi apabila dia ada gangguan obstruksi jalan napas gitu. Kalau ada obstruksi, tandanya apa? Biasanya pasiennya tuh ngorok gitu ya, mendengkur atau ada suara tambahan lainnya gitu. Atau pada pasien-pasien yang sudah kita prediksi akan terjadi aspirasi. Misalnya nih dokter ketemu pasien trauma maksilofasial berat ya, yang dia itu ada perdarahan di dalam rongga mulut gitu kan, dia di suction nggak bisa, harus di hecting, harus dioperasi pasiennya. Untuk mengamankan jalan napas kita lakukan tindakan intubasi ya. Terus atau ada pasien-pasien yang kondisinya itu memang ada masalah dengan pernapasannya atau breathing-nya gitu, ya. Biasanya pasien yang bermasalah dengan breathing itu apa sih? Pasien yang itu ya, yang napasnya cepat ya, napasnya cepat, RR-nya lebih dari 30 kali per menit ya. Atau pasiennya malah beradit tuh, nggak mau napas, malas napas gitu ya, RR-nya kurang dari 12 kali per menit ya. Pasien-pasien yang seperti itu kita lihatnya, oh ini mau gasping, oh ini mau apnoe. Jadi dokter tuh udah harus bisa memprediksi pasien itu akan menuju ke arah sana, menuju ke arah apnoe ya. Oke. Terus jangan lupa juga yang namanya pasien beradit itu bisa berbagai macam penyebabnya, termasuk salah satunya itu adalah intoksikasi alkohol atau kebanyakan opioid gitu ya. Kebanyakan kan kadang-kadang dokter itu kan suka ada yang meresepkan MST ya. MST dibawa pulang gitu. Tapi pasien tuh datang ke kita tuh dia nggak bilang sesak, tapi dia kok napasnya pelan banget. Nah itu harus curiga ke arah sana ya. Terus kalau dari hasil AGD gimana? Kalau dari hasil AGD terlihat gambaran PO2-nya kurang dari 70 ataupun PCO2-nya lebih dari 55 gitu. Nah, tapi pemeriksaan AGD ini harus dilakukan minimal dengan penggunaan fraksi oksigen yang 60%. Jadi kalau misalnya pasiennya masih pakai nasal kanu untuk PO2-nya 70 gitu ya. Jadi itu artinya dokter harus tingkatkan dulu nih suplementasi oksigennya, bisa menggunakan simple mask, bisa pakai rebreathing mask, pakai NRM gitu ya, sebelum dokter memutuskan untuk dokter melakukan tindakan intubasi ya. Terus PCO2-nya lebih dari 55 gitu. Kalau PCO2 lebih dari 55 kan bisa karena pasien itu males napas ataupun ada obstruksi jalan napas gitu ya. Jadi pengeluaran karbon dioksida dari dalam paru-paru itu jadi nggak maksimal. Jadi makanya tertumpuk di dalam darah ya. Hati-hati pada pasien yang PPOK. Kalau PPOK emang normalnya di hiperkarbi gitu ya. Justru kalau pasiennya itu PPOK, kita intubasi, nanti untuk melepasnya itu akan sulit. Jadi dia butuh training pernapasan yang cukup lama, atau mungkin akan selamanya diberikan ventilator terus si pasiennya itu ya. Terus indikasi yang berikutnya adalah indikasi disirkulasi, pasien-pasien yang mengalami shock ya.
Definisi shock sendiri itu bukan masalah perkara tekanan darah turun gitu ya, tapi adanya gangguan hipoperfusi ke jaringan gitu. Nah, apa sih yang pengen dibawa ke jaringan gitu ya? Tentu kita itu pengen membawa yang namanya oksigen ya. Oksigen itu kan proses mekanismenya kita tangkap dari udara, namanya ventilasi. Masuk ke dalam paru-paru, di situ terjadi yang namanya ventilasi perfusi ya. Di alveoli terjadi ventilasi perfusi ditangkap oleh kapiler paru ya, balik lagi ke dalam sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah itu kan tergantung juga sama yang namanya tekanan darah dan tergantung juga dengan kadar hemoglobin dalam darahnya. Kalau hemoglobinnya turun, tentu perfusi ke jaringannya juga jelek gitu ya. Makanya kalau pasien-pasien di ICU itu kita cat, oh ini pasiennya ini jelek nih gitu ya. Kita kadang-kadang minta HB-nya itu maksimal. Maksimalnya berapa? Kalau di orang sehat kadang-kadang kita minta 8 ya. Orang sehat tanpa komorbid ya. Tapi kalau misalnya orangnya itu udah tua, geriatri, punya komorbid, kita minta HB-nya di 10 biar perfusi ke jaringan itu optimal, biar yang namanya delivery oksigen itu optimal ke dalam jaringan gitu ya. Oke, nah si jaringan juga harus punya kemampuan untuk menangkap menangkap oksigen. Kalau sel jaringan itu dikasih oksigen banyak ya, tapi dia nggak mampu menangkap, pasti sel itu akan mengalami hipoksia juga gitu ya. Makanya pada pasien-pasien shock kita harus mengamankan semuanya itu, terutama mengamankan masalah pemberian oksigen. Jangan sampai oksigen yang diambil sama pasien itu sedikit, otomatis sampai ke jaringan itu sedikit juga gitu ya. Makanya kalau misalnya pasien tensinya itu udah rendah-rendah ya, udah shock lama, lebih baik dokter intubasi. Walaupun mungkin secara klinis dokter melihatnya, oh kayaknya belum perlu intubasi, pasiennya masih sadar ya, pasiennya masih enggak kelihatan sesek gitu ya. Tapi kalau misalnya tensinya cuma 80/60 gitu ya, dokter harus mempertimbangkan, perlu nggak sih saya intubasi? Karena kalau misalnya kita intubasi dari awal, outcome ke pasiennya juga akan lebih baik gitu ya. Mencegah terjadinya asidosis pada pasien tersebut ya. Asidosis itu kenapa sih bisa terjadi? Kenapa asidosis itu terjadi? Kenapa darah kita jadi asam? Penyebab utamanya itu adalah penumpukan yang namanya asam laktat. Asam laktat itu bakalan terbentuk apabila metabolisme dalam darahnya itu anaerobik. Anaerobik itu kan berarti dia nggak pakai oksigen ya. Anaerobik itu tidak pakai oksigen. Metabolisme yang benar itu adalah metabolisme yang aerobik, yang pakai oksigen. Kalau misalnya dia nggak punya oksigen, gimana dia mau jadi aerobik? Pasti ujung-ujungnya akan jadi metabolisme yang anaerobik. Hasil akhirnya asam laktat akan numpuk terus, lama-lama pasien asidosis ya. Terus indikasi yang berikutnya itu kalau misalnya pasien itu mengalami arrest, henti napas, henti jantung, itu udah mutlak dokter selain melakukan restorasi jantungnya, dokter harus melakukan restorasi terhadap parunya, entah itu dengan debagging atau dengan melakukan tindakan intubasi ya. Terus indikasi yang berikutnya pada masalah level kesadaran, kalau GCS kurang dari 8, dokter intubasi pasiennya ya. Kalau pasien ada kejang yang terus-menerus lama ya, yang dokter bilang itu kan status epileptikus, itu dokter harus intubasi. Kenapa? Karena pasien-pasien yang GCS rendah itu memiliki ketidakmampuan untuk mempertahankan patensi jalan napasnya ya. Oke. Sambil nunggu gimana caranya? Ya dokter bisa menggunakan alat yang lain, bisa dipasang mayo, bisa dipasang NPA gitu ya. Oke. Yang penting pada saat atau kepalanya itu diekstensikan gitu ya, yang penting dokter harus membuka jalan napas pasien tersebut. Dari indikasi ada yang mau ditanyakan nggak dok? Kita mau diskusi aja di sini sifatnya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau ada saya lanjut dulu. Oke, saya lanjut ya. Untuk intubasi kita butuh persiapan alat dan persiapan obat-obatan. Kita mulai dulu dari persiapan alat ya. Ada yang namanya singkatan di anestesi, yaitu adalah singkatan statics untuk membantu kita dalam mempersiapkan tindakan intubasi ya. S-nya itu apa? Dokter tahu S-nya. S itu adalah scope. Jadi statics, S-nya itu adalah scope. Scope itu terdiri dari 2 alat. Yang pertama dokter, ini bukan cuma dokter aja ya, teman-teman perawat harus bisa menyiapkan juga ya. Yang pertama itu adalah laryngoscope. Dan yang kedua itu adalah stetoskop ya. Jadi skop, laryngoscope dan stetoskop ya. Oke, kalau misalnya laryngoscope
kita harus periksa nih laryngoskop kita adanya yang mana gitu ya. Laryngoskop kalau di sini mungkin adanya dua jenis ya, laryngoskop yang McIntosh yaitu blade-nya melengkung, ada laryngoskop yang blade-nya lurus atau namanya Miller gitu ya. Oke. Miller bukan cuma buat pediatrik aja, ada juga yang buat dewasa jadi bentuknya panjang ya. Oke. Nah si McIntosh ini kalau dewasa kita bisa menggunakan McIntosh 3 atau McIntosh 4. Taunya dari mana? Di situ ada tulisannya nih. Dapat nggak? Mac 3. Berarti ini nomor 3, blade nomor 3 ya. Ini ada blade 4 gitu. Jadi kalau angkanya makin gede si blade-nya kan makin besar gitu. Terus dokter kalau misalnya mau intubasi, dokter harus sesuaikan juga dengan ukuran si pasiennya. Jangan sampai dia terlalu kecil ataupun terlalu besar ya. Kalau terlalu kecil dia nggak bisa angkat si valikula, nggak nyampe ke ujung valikulanya itu. Kalau terlalu gede, rongga mulut pasien itu kepenuhan sama si blade-nya gitu ya. Terus setelah disiapkan gimana? Dokter harus mastiin bahwa alat ini bisa berfungsi dengan baik sebelum dokter melakukan tindakan intubasi ya. Karena sebenarnya saya berharap dokter kalau intubasi itu waktunya jangan lama-lama deh. Pertama kita nggak kepengen lama-lama kontak sama pasien, yang kedua juga kita mempertimbangkan pasien itu kan biasanya pasien udah jelek ya, udah yang kekurangan oksigen. Lama-lama kalau kita biarkan dia nggak pakai debagging, dia makan jelek, suka stres pasiennya gitu ya. Pastiin dulu, ini nyala ya, harus nyala. Terus kalau intubasi ya baiknya menyiapkan dua laryngoskop dengan ukuran yang berbeda. Kan kita nggak tahu ya ini tuh kebesaran atau kecil atau pas gitu. Ya, oke. Terus bedanya yang tadi kan ini McIntosh ya, jadi dia lengkungnya blade-nya apa? Lengkung gitu ya. Si ujung blade-nya ini kita letakkan pada bagian valikula ya. Oh valikula itu bagian, kalau dokter kan mau intubasi dokter harus lihat epiglottis ya. Epiglottis itu bentuknya kan kayak daun di sana, itu bisa buka ya. Dokter taruh di bagian belakang dari si epiglottisnya biar si epiglottisnya itu membuka ketika dokter dorong. Itu kalau dokter pakai laryngoskop yang begini ya. Tapi kalau dokter pakai laryngoskop yang Miller yang panjang dan lurus gitu ya, itu dokter jangan ditaruh di valikula, nggak akan kelihatan. Dokter harus jepit epiglottisnya. Jadi si epiglottisnya itu dokter jepit ya. Oke, daun yang dokter ketemu itu bukan di belakang sini kan. Kalau McIntosh misalnya di daun nih, daunnya begini kan epiglottisnya waktu dokter intubasi, dokter kan taruhnya di sini nih, biar dia ngebuka ya kan, jadi ngebuka gini ya. Tapi kalau pakai Miller, justru malah si daunnya harus dokter jepit biar dia ngebuka. Jadi jangan salah kaprah, penggunaan laryngoskop itu tentu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya ya. Oke. Miller kadang-kadang dipakai buat pasien-pasien pediatrik. Kenapa? Karena pediatrik itu struktur anatomisnya berbeda. Bedanya apa? Kalau epiglottisnya dewasa itu bentuknya kayak begini ya, gitu ya, bulat gitu, membulat, terus nggak terlalu lebar dan lengkung gitu lah, membulat. Tapi kalau misalnya di anak-anak itu dia bentuknya kayak huruf U ya, jadi agak panjang dan lancip gitu. Ya, kalau misalnya pakai laryngoskop yang kayak gini, kadang-kadang suka masih bentuk tuh karena dia panjang si epiglottisnya, jadi ngeflek gitu. Makanya dokter pakai yang Miller. Gitu. Baiknya seperti itu, tapi ya tergantung preferensi. Dokter lebih suka pakai McIntosh silakan, mau pakai Miller juga silakan. Ya, oke. Terus pasien juga yang namanya baterainya itu juga bagus, jadi jangan sampai mati juga di dalam ya. Terus yang berikutnya adalah scope atau stetoskop ya. Stetoskop ini wajib ada pada saat kita melakukan intubasi untuk konfirmasi apakah EKG yang kita pasang itu masuk atau enggak ya. Jadi perawatnya atau dokternya bisa periksa ini nyala atau enggak ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah T. Itu ada apa? Tube. Endotracheal tube. Endotracheal tube kita bisa pilih. Dokter mau pakai yang ada balon, nih ada pilot balonnya, atau dokter mau pakai yang tanpa balon atau yang uncuff gitu ya. Oke, kalau yang ada balonnya tujuannya untuk apa sih? Pertama dia tujuannya untuk memfiksasi biar gak gampang lepas si ETT-nya. Yang kedua dia mencegah terjadinya aspirasi. Yang kadang-kadang kalau pasiennya itu banyak slime di mulut, si slime itu nggak akan masuk nih ke dalam bawahnya, ke dalam paru-paru. Karena apa? Ketahan sama balon gitu ya. Oke. Terus kok kalau kayak gitu kenapa ya
diciptakan yang namanya ETT nggak pakai balon. Ya, oke. Jadi gini, untuk pasien dewasa itu ada yang namanya struktur anatomisnya itu ada yang namanya penyempitan. Jadi saluran napas kita itu ada penyempit juga gitu. Penyempitannya di mana? Kalau di dewasa dia penyempitannya di daerah glotis. Glotis itu apa sih? Si pita suara itu, glotis itu, ya. Jadi artinya kalau dokter intubasi, ya kan? Dokter udah bisa melewati glotisnya dengan menggunakan ETT, berarti kesananya akan ngeplong karena dia menyempitnya cuma di glotisnya. Paham nggak? Kan nyempitnya di sini nih, ya kan? Dokter mau masukin nih, kalau dokter mau masukin nggak bisa, berarti oh ini ETT-nya mungkin kegedean, ya. Atau waktu dokter intubasi ininya menutup si glotisnya, ya, atau ada spasme laring gitu, dokter nggak bisa. Tapi yang jelas kalau dokter udah bisa masuk ke sini ngeplong gitu, ke bawahnya akan gampang. Tinggal kembangin balon dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau di anak kecil dia bentuknya kayak corong, jadi penyempitan itu malah di subglotis. Sub itu kan ada di bawah, ya. Jadi artinya dokter melihat glotis, dokter mau udah masukin bisa, ngedorongnya lagi ke bawah susah, gitu. Susah nih ngedorongnya ini, kenapa nih nggak bisa masuk, ada yang kayak gitu nggak? Gitu. Karena bentuk saluran pernapasan itu kayak corong, dia menyempit gitu. Menyempitnya itu bagian bawah. Jadi kadang-kadang si ETT itu ada juga yang buat pediatrik ya, diciptakan juga yang nggak pakai balon gitu. Karena kalau ada balonnya kadang-kadang suka nyangkut di bagian balonnya ini gitu ya. Jadi bikin udah mah bawahnya menyempit, makin seret gitu ke bawahnya, ya. Paham kan? Kalau misalnya dokter mau intubasi itu sebenarnya ya, intubasi yang pas itu kan dokter lihat nih ada tanda hitam gitu. Kalau dokter intubasi itu di bagian glotis itu si pita hitam itu harus masuk ya, segini gitu. Gak usah ditutup terlalu dalam, jadi batasnya itu yang di tanda hitam ini gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada juga ETT nggak punya batas hitamnya, kayak gini. Beda-beda pabrik ya, produsen gitu ya. Oke, untuk ETT yang nggak pakai balon, ETT yang nggak ada balonnya itu sebenarnya ukurannya lebih besar daripada ukuran diameternya ya. Walaupun dia bilang nih ETT nggak pakai balon nomor 3, terus dokter punya ETT balon nomor 3 juga ya. Sebenarnya ukurannya itu lebih gede yang nggak pakai balon gitu ya. Kalau yang ada balonnya itu misalnya sama-sama nomor 3 sebenarnya yang nggak pakai balon ini jatuhnya lebih besar karena kan dia ada balonnya gitu. Jadi kalau misalnya dokter mau intubasi pakai anak pakai nomor 3, ya dokter misalnya dia itu nggak masuk gitu ya, dokter harus mau pakai yang ada balonnya, mungkin dokter jatuhnya ke nomor 2 gitu ya. Paham nggak? Jadi ETT yang nggak pakai balon ini diameternya lebih besar daripada yang ada balonnya gitu ya. Terus nentuin ukurannya gimana? Nah, kalau di anak-anak ukurannya itu sebenarnya dokter bisa pakai ukuran umur ya, umur itu dalam tahun ya, dibagi 4 ditambah 4 untuk ETT yang nggak pakai balon ya. Jadi rumusnya itu umur dibagi 4, umurnya dalam tahun ya. Jadi misalnya anaknya, jadi umur dibagi 4 ditambah 4. Nah, itu kalau dokter mau pakai ETT yang nggak ada balon ya. Nah misalnya dokter anaknya umurnya 2 tahun gitu ya. Jadi 2 dibagi 4 kan setengah, ditambah dengan 4, berarti 4,5 yang nggak pakai balon ya. Kalau pakai balon rumus itu jadi berbeda ya. Jadi umur dibagi 4 ditambah dengan 3, itu untuk ETT yang pakai balon ya. Jadi kelihatan ya dari rumusnya juga udah dibedain nih satu ukuran gitu ya. Jadi jangan sampai dokter tuh menggunakan ETT yang sama. Jadi kalau misalnya pakai nomor 3, jangan ini nomor 3 juga yang pakai balon, mungkin nomornya lebih kecil ya. Jadi teteh atau akang perawatnya juga sama, menyiapkannya itu harus lebih lebih teliti lah gitu. Jadi jangan sampai nomor-nomornya sama ya. Terus itu untuk yang anak-anak. Kalau untuk dewasa gimana? Kalau untuk dewasa biasanya perempuan itu mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 7,5. Jadi bebas dokter tentuin nomor 6, 6,5, 7, 7,5 gitu ya. Sesuai dengan perkiraan aja lah gitu ya. Oke.
Terus kalau yang dewasa, laki-laki dewasa biasanya mulai dari nomor 7 sampai dengan 9. Jadi nomor 7, 7,5, 8, 8,5 sampai 9. Kalau di sini mungkin kita berhentinya di nomor 8 ya, karena nomor 8,5 sama nomor 9 mungkin itu untuk pasien-pasien yang bule gitu, yang gede-gede pasiennya ya. Terus kalau bisa dokter pakai ETT yang ukurannya, jadi gini, kalau dokter mau intubasi sebaiknya dokter coba dulu pakai ukuran yang gede ya, gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ukuran yang gede, dokter turun satu size, gitu, satu ukuran ya. Kenapa saya minta pakai nomor yang gede? Karena kalau semakin kecil, kan ini kan ETT ya, suatu alat lah, sarana untuk memasukkan oksigen. Ini kan ventilator dari sini ngasih udara ya. Kalau misalnya diameternya kecil, maka resistensi dan turbulensi udara yang masuk ke dalam paru-paru itu akan lebih tinggi gitu. Jadi lebih, kebayang nggak, lebih susah masuknya sebenarnya ya. Kalau misalnya diameternya gede, dia akan lebih mudah gitu. Makanya saya suka minta tolongnya, tolong intubasi pakai ETT nomor 8 sampai nomor 7,5 gitu ya. Kecuali pada ibu hamil. Ibu hamil dokter intubasi ETT-nya nomor 6,5 atau nomor 7. Kenapa? Karena di ibu hamil itu, yang pernah hamil mana? Jadi kalau hamil itu biasanya apa? Bengkak-bengkak ya? Ya, bengkak-bengkak, kaki bengkak, semua bengkak gitu ya. Termasuk saluran pernapasannya juga bengkak. Di anak-anak dokter intubasi, dokter sesuaiin aja, akurat aja sama ini nih, sama kelingkingnya. Jadi dicek-cek kelingkingnya kira-kira sama atau enggak si lubang diameternya gitu ya. Jadi jangan nyocokin tuh, jangan di sini gitu, jangan gini, tapi sama-sama di ujung dilihat, oh kayaknya sama gitu ya. Terus yang berikutnya itu adalah nah, waktu kalau kita intubasi kita harus pastiin nih, kalau kita pakai yang balon, si balonnya itu harus membang gitu, jangan sampai dia balonnya bocor gitu ya. Nanti kalau kita mau udah masuk ETT-nya, kita mau kembangin itu yang dikempes-kempes, diulang gitu ya, jadi harus masukin ya. Oke. Nah setelah itu atau ETT, kita siapkan yang namanya RW, masalah RW. RW-nya kita pakai apa? Ini ya, mayo, budel, orofaringal RW ya, atau kita pakai NPA gitu. Ini NPA, nasofaringal RW. Nah untuk orofaringal RW juga dokter harus mastiin nih ukurannya cocok atau enggak gitu kan ya untuk si pasiennya. Cara pastinya gimana? Oke, nih. Jadi dokter itu cocokin aja gitu ya. Jadi kan kita kan mau masukin ke sini, tapi misalnya ini belum dibuka gitu kan ya. Jadi dokter cocokin dari ini ya, dari mulutnya sampai ke trabusnya, panjangnya kira-kira berapa, cocok nggak sama si mayonya gitu. Jadi kadang-kadang tuh jangan sampai dia itu kekecilan, nanti ketahuan atau kegedean malah jadi mengganggu jalan napas di pasiennya ya. Ukurannya macam-macam, kalau yang untuk dewasa mulai dari yang merah, kuning, hijau ya. Kalau anak-anak itu biasanya putih, hitam, biru gitu ya. Oke. Diukur-ukur aja kira-kira mana yang sesuai. Nah terus ini adalah NPA, nasofaringal RW ya. Nasofaringal RW pasangnya mah gampang. Jadi kadang-kadang kan kalau ada pasien mau kita pasang budel nggak bisa nih gitu. Kita gimana? Kita pasang aja NPA. NPA masukinnya kayak NGT. Ini di jelly aja dulu, nanti masuk gini. Nah yang ujung ininya udah ganti nempel sama lubang hidungnya gitu. Kalau pasang NPA pasiennya nggak akan gigit, tapi jalan napasnya tetap terbuka karena dia akan menahan lidah gitu. Jadi napasnya itu langsung masuk ke sini. Nggak perlu ya mentang-mentang lubang hidungnya 2 dipasang dua-duanya, nggak usah. ya kan takutnya dia harus mikir gitu, kanan kiri harus dipasang, nggak usah. Jadi satu aja dia udah cukup menahan lidah, jadi nggak usah dipasang kanan kiri ya. Oke. Itu aja ukuran NPA sama ukuran NPA mirip dengan ukuran ETT. Jadi nomornya itu 7, 7,5, 6,5, 6 gitu ya. Oke. Gitu. Kontraindikasinya sama kayak kontraindikasi kita pasang NGT. Yang penting dia tidak ada fraktur basis kranii gitu aja ya. Terus yang berikutnya kita siapin namanya tape, selotep, plester gitu ya, kita siapin. Jadi minta tolong perawatnya tolong disiapkan plesternya yang kira-kira jangan terlalu panjang tapi juga jangan terlalu pendek. Jadi siapkan fiksasi yang bagus gitu ya. Oke. Terus juga kalau kita melakukan fiksasinya misalnya nih
kan dokter intubasi, dokter udah batas bibir berapa? Batas bibirnya di 20 gitu ya. Jadi fiksasinya juga harus di 20 gitu. Plasternya itu ya di 20. Jangan sampai misalnya batas bibir berapa? 20, terus ada yang plasternya ke dalam sini atau ada yang malah keluar, karena dia bakalan jadi bergeser gitu ya. Oke. Terus setelah itu, setelah tape, kita siapin yang namanya introducer ataupun mandren. Mandren ini fungsinya apa? Untuk membentuk ETT, jadi lebih mudah pada saat kita masukkan ya. Di jelly dulu dimasukin tuh ya. Terus ujungnya itu ya kalau bisa nongol ataupun sama kayak panjang ETT-nya. Jangan begini ya, atau jangan yang ekstrim banget sampai keluar banget begini, jangan ya. Jadi ya disesuaikan aja gitu ya. Oke. Terus nah, bentuk ETT-nya kita bentuk seperti stick hoki. Saya juga nggak pernah main hoki, tapi kurang lebih begini bentuknya ya. Kayak ini bagian sininya lurus, bagian ujungnya itu agak melengkung ya. Atau kalau dokter lihat ya kayak huruf J gitu ya, gampang masukinnya ya. Jangan terlalu begini gitu ya, jangan terlalu begini ya, susah masukinnya. Ini kan susah nih masukinnya ya. Jadi posisikan seperti yang tadi, biasanya dibantu oleh teman-teman perawat nih yang bagian menyiapkan ETT-nya. Jadi jangan disiapkan yang bikin dokternya jadi susah ya. Terus kalau udah masuk ya biasa introducer itu lagi ya. Terus setelah itu kita siapkan C-nya itu apa? Konektor itu bisa ke ventilatornya atau bisa ke baggingannya ya. Tapi yang jelas harus diperiksa, yang penting dua alat ini tersambung dengan suplai oksigen gitu ya. Jangan sampai pakai baggingan tapi baggingannya nggak nyambung ke oksigennya gitu. Jadi itu juga bikin dokter nanti panik sendiri, kok saya intubasi udah bener, kok saturasinya nggak naik ya. Ternyata dokter nggak nyambung tuh ke oksigen breathing gitu ya. Oke. Terus yang terakhir yang harus disiapkan itu adalah suction ya. Suction ini disiapkan, suction catheternya ada, alat suctionnya ada, jadi harus ready, harus dinyalain aja gitu ya. Oke, harus bisa mampu nyedot, karena waktu dokter melakukan tindakan intubasi kan banyak slam, ada darah, ada cairan di dalam mulut, harus disiapin. Atau pasiennya malah jadi muntah, itu harus disiapin ya. Oke. Terus ini persiapan alat udah, semuanya udah oke. Terus kita siapkan yang namanya obat-obatan untuk melakukan tindakan intubasi ya. Nah, obat-obatan yang kita pakai untuk intubasi ada itu merupakan obat-obat anestesi ya. Obat anestesi itu ada 3 kelompok ya. Opioid ya, atau analgesik, analgesia gitu ya. Oke, yang kedua itu contoh obatnya adalah ini fentanyl ya. Dosis fentanylnya 1 sampai 2 mikro per kilogram berat badan. Oke. Terus obat yang lain apa contohnya? Bisa aja kita intubasi pakai morfin, bisa. Kita intubasi pakai petidin, bisa. Intubasi pakai tramadol, bisa. Tapi jarang. Biasanya yang dipakai tuh kalau nggak fentanyl atau morfin. Kalau morfin itu biasanya di anak-anak gitu, ya. Oke. Terus si opioid ini dia punya keuntungan. Keuntungannya apa? Dia menurunkan rangsangan simpatis waktu dokter intubasi. Dokter pernah perhatiin nggak kalau dokter intubasi pasien heart rate-nya naik? Ya, oke. Kalau kita pakai opioid, biasanya dia menumpukan rangsangan heart rate yang naik itu, gitu, ya. Artinya dia bikin apa? Bikin heart rate-nya turun, lah ya. Oke. Kalau heart rate-nya turun, berarti hati-hati dong kalau pasien-pasien yang udah jelek, gitu, ya. Yang udah beradi, yang udah meres-res, ya hati-hati penggunaan fentanyl ini sebaiknya dihindari, gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya itu ada perdarahan intrakranial, ada tumor otak gitu ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan otaknya, mungkin dokter harus pakai fentanyl ini gitu. Mungkin ada yang pernah saya suruh intubasi masukin fentanyl ya gitu ya. Oke. Terus obat ini bisa kita tambahkan dengan ini nih, golongan hipnotik sedatif ya. Golongan hipnotik sedatif itu apa? Contoh obatnya ya. Yang paling sering dokter pakai mungkin midazolam ya. Midazolam ini sering dipakai, kenapa? Karena
di antara obat-obat yang lain dia tidak terlalu menurunkan tekanan darah, tidak terlalu mendepresi napas, tidak terlalu menurunkan kemampuan jantung lah, ya, makanya suka dipakai ini. Dosisnya mulai dari 0,05 sampai dengan 0,1 gitu, ya. Jadi karena range dosisnya itu besar ya, jadi dokter tuh mulai aja dari dosis yang kecil. Misalnya dokter masukin 2 mg, masuk 2 mg kok belum tidur, tambah lagi aja 1 mg atau 2 mg lagi gitu ya. Tapi jangan dikasih obat langsung dosisnya gede gitu, ya. Karena biasanya pasiennya itu kan dokter mengintubasi kan pasiennya udah pada jelek tuh, yang shock lah, yang napasnya udah jelek lah gitu. Jadi dokter harus berhati-hati terhadap penggunaan obat-obatan biusnya gitu ya. Mulai dari dosis yang kecil, kemudian dokter titrasi. Titrasi itu artinya tambahin sesuai kondisi. Ya. Terus ini nih, ada propofol ya. Propofol ini dosisnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan ya. Oke. Si propofol ini dia lebih cepat bikin apnu pada pasien gitu. Kerjanya juga lebih cepat dibandingkan dengan midazolam. Jadi kalau misalnya midazolam tuh bisa 3 sampai 5 menit pasien itu baru tidur. Kalau propofol mungkin sekitar 20 detik sampai dengan 1 menit tergantung berapa dosis yang dikasih ya. Oke. Nah, obat ini jarang dipakai. Kenapa? Karena dia itu mendepresi kerja jantung gitu ya. Jadi harus berhati-hati terhadap penggunaan propofol ya. Nah, terus selain itu ada yang namanya obat ini yang mungkin dokter juga jarang pakai. Ada ketamin ya, KTM ketamin. Ini dia itu memiliki sifat yang berbeda dengan teman-temannya yang tadi. Ya, sifat berbedanya apa? Kalau teman yang tadi mah bikin mendepresi napas, menurunkan cardiac output, menurunkan SPR, kalau ini malah kebalikannya. Dia tidak bikin pasiennya depresi napas. Pasiennya tetap bisa napas seperti normal. Cuma penampakannya bego, penampakannya itu kayak bingung. Ya, mungkin dia melek buka mata ya, tapi dia nggak berespon. Jadi dia diam aja ya. Terus kalau karena dia efeknya berbeda, makanya dia bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan heart rate gitu ya. Makanya obat-obatan ini sebenarnya cocok kalau dokter ketemu pasien yang shock. Tapi shocknya itu apa? Ya dokter harus milih. Biasanya kalau pasiennya itu shock hipovolemik, shock perdarahan ya, yang waktunya cuma sebentar gitu ya, dokter masih bisa menggunakan ketamin ya. Ataupun shock septik, tapi dia cuma baru berapa hari sakit lah gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien itu ada masalah di jantung, dokter hindari penggunaan ketamin ini karena bakal meningkatkan beban jantung. Jadi kebayang nggak yang dekom-dekom itu kan jantungnya ada payah. Kalau dikasih ketamin tuh makin takikardi, tensi makin naik gitu ya. Jadi makin memperberat kerja jantung si pasiennya ya. Dosisnya berapa? Dokter bisa pakai di dosis 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Ya. Nah, hati-hati juga penggunaan ketamin pada pasien-pasien yang sakitnya udah lama. Misalnya dia udah 3 minggu, udah sebulan baru dibawa ke rumah sakit. Jadi dokter jangan pakai ketamin karena ketaminnya itu begitu masuk ke pasiennya akan menghasilkan efek yang berlawanan. Jadi malah tensinya turun, malah heart rate turun gitu, ya. Terus obat yang terakhir itu obat ini muscle relaksan. Muscle relaksannya biasanya yang suka digunakan itu kalau nggak rocuronium ya, atau yang vecuronium gitu. Cuman kita nggak punya obatnya yang vecuronium gitu ya. Kita adanya ini atracurium ya. Oke. Kalau atracurium kita sebenarnya jarang pakai itu buat intubasi pasien-pasien yang udah jelek. Kenapa? Karena dia mengakibatkan terjadinya vasodilatasi. Kalau vasodilatasi gimana sih? Tensi turun ya. Ya, jadi kan pasiennya kan udah pada jelek, udah tensinya turun, mau dibikin turun lagi begini kan jangan gitu kan istilahnya gitu ya. Terus dosisnya di berapa? Dosisnya itu di 0,3 sampai dengan 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Terus hati-hati juga penggunaan atracurium pada pasien-pasien yang memiliki alergi karena dia sifatnya histamin rilis. Jadi dia melepaskan histamin ya. Jadi hati-hati, alergi nggak boleh pakai atracurium ya. Terus ada juga yang namanya rocuronium. Rocuronium ini dia
bikin apnonya lebih cepat daripada atrakurium, tergantung dosis berapa yang dokter pakai. Dokter biasa boleh pakai mulai dari dosis 0,6 sampai dengan 1,2 mg per kilogram berat badan, ya. Cuman gini, ya, gitu. Saya itu lebih cenderungnya, gitu kan ya. Ini kan dokter kan udah punya obat nih, udah punya obat semuanya dokter punya, ya. Dokter pakai obat ini buat dokter intubasi, kan. Intubasi itu juga berbagai macam caranya. Gitu. Kita bisa intubasi nggak pakai obat, namanya awake intubation. Pasiennya dalam kondisi sadar, kita intubasi nggak pakai obat, ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita nggak pakai obat-obatan yang sifatnya mendepresi pasien pada orang tersebut, gitu, ya. Tapi kerugiannya apa? Mungkin dokter akan mengalami kesulitan pada saat melakukan tindakan intubasi karena pasiennya itu suka melawan, gitu ya, suka gigit, suka gerak-gerakin kepala, gitu kan ya. Oke. Sehingga kalau misalnya dokter kurang begitu ahli gitu ya, lebih lama tuh makan waktunya, karena kan bakalan nyari dulu nih mana epiglotisnya, baru diintubasi dulu lagi, diintubasi nggak masuk gitu kan ya, jadi lebih susah gitu ya. Intubasi itu bisa dalam kondisi yang awake, oke. Yang kedua, dokter bisa melakukan yang namanya sleep intubation, jadi intubasi pasiennya ditidurin, ya. Ditidurin juga ada dua cara, ditidurin nggak pakai relaksan atau ditidurin pakai relaksan, ya, paham ya? Oke. Kalau ditidurin yang saya sarankan buat dokter-dokter sekalian itu adalah intubasi yang tanpa relaksan, ya. Kenapa? Pasien itu sebenarnya kalau dikasih midazolam, dikasih propofol, dikasih fentanyl itu dia masih napas, tapi napasnya jadi lebih hipoventilasi gitu ya. Tapi bukan apno si pasiennya itu, ya. Kalau dokter milih memakai relaksan, berarti dokter harus siap dengan konsekuensi, harus bisa mampu menguasai yang namanya jalan napas, ya. Menguasai gimana? Ya kalau dokter melakukan begging, ya dadanya harus nembang gitu. Karena kalau dokter pakai uronium, pasien itu bakalan apno, ya. Oke. Terus tadi selain obat-obatan biusnya, kita harus nyiapin obat-obatan lainnya, obat-obatan yang bakal dibutuhkan, ya, mulai dari adrenalin, sulfasatrofin, ephedrin, ya, vasokonstriktor seperti norepinefrin, dobutamine, dopamin, gitu, harus disiapin, ya. Oke. Nah, setelah siap-siap alat-alat ini semua dan obat-obatannya, dokter periksa dulu ke pasiennya, ya. Mulai dari periksa TTV di pasiennya, berapa sih tekanan darahnya, berapa nadinya, berapa saturasinya, ya. Karena TTV di pasien itu akan menentukan penggunaan obat-obatan ini, gitu, ya. Oke, berapa dosis yang dokter mau pakai, gitu ya. Tergantung semua sama TTV-nya, gitu, ya. Intinya gini, kalau dokter semakin besar menggunakan dosis obatnya, maka kerja untuk mendepresi napas pasien, menurunkan tekanan darah pasien, bikin pasien jadi bradikardi itu lebih hebat, gitu, ya. Makanya ingat, gunakan dosis yang kecil, kemudian titrasi sampai ketemu efek dari pasiennya, gitu, ya. Setelah di TTV, dokter lihat juga bentukan pasiennya, gitu ya, karena yang menentukan keberhasilan itu bukan cuma persiapan alat juga, tapi dokter harus kenali dulu nih si pasiennya. Pasien ini bakalan mudah atau susah sih buat diintubasinya, gitu ya. Oke. Lihatnya dari mana? Lihat aja dulu dari penampakan pasiennya. Pasiennya itu ada obesitas enggak, gitu ya. Wajahnya lebar enggak, terus juga lehernya pendek enggak, ya, atau lehernya itu malah besar. Jadi gede si lehernya tuh kayak petinju, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bakalan mempersulit tindakan intubasinya, gitu ya. Termasuk dia kalau punya jenggot, kalau punya kumis nggak ada masalah, kalau punya jenggot yang jadi masalah, ya. Kenapa? Nah, sekarang gini, oke, saya jelasin sesuatu ya. Kalau misalnya dari jenggot, kan jenggotnya nempel di sini lebat, ya. Kalau kita mau ngasih ventilasi tekanan positif itu syaratnya apa? Kan namanya juga ventilasi tekanan positif. Tekanan positif itu bakalan tercapai kalau ini semua seal. Jadi kedam, gitu ya, nggak ada NGT, ya. Kalau ada NGT itu bisa bocor lewat NGT, itu tekanannya nggak jadi positif, ya. Oke. Kalau ada jenggot-jenggot gimana?
jadi malah susah ya, jadi malah nggak kedap waktu kita melakukan tindakan baggingnya gitu. Terus belum lagi jenggotnya kita begini ya, kan dokter kan mau posisinya yang ini huruf C, ini huruf E ya, gini ya. Dokter mau begini, ini bakal susah nih dokter pegangnya karena ada jenggotnya ya. Jadi dokter mah udah harus lihat, aduh pasiennya ada jenggotnya nih, apalagi jenggotnya yang banyak, yang lebar gitu ya. Oke, itu akan mempersulit tindakan dokter intubasi ya. Terus selain appearance-nya yang secara kasat mata ya, dokter bisa ukur lagi yang lebih objektif. Ukurnya bisa menggunakan scoring ya, ada kriteria Lemon, bisa dokter gunakan Malampati. Tapi kalau Malampati itu biasanya pasien-pasien yang mau dioperasi gitu, kondisinya kan sadar, kok buka mulut, dilihat gitu kan ya, itu sadar. Tapi kalau misalnya dokter di UGD kan nggak mungkin dokter dudukin pasiennya, apa buka mulut, saya mau intubasi, mau dilihat dulu dokter, bapak gampang atau susah nih intubasinya, kan nggak mungkin ya. Jadi yang jelas begitu aja, yang penting mah berarti dokter artinya harus memperkuat nih, melihat appearance dari si pasiennya gitu ya. Oke. Terus bisa juga dengan dilihat menggunakan skor 332, 332 itu dari mana sih? Jadi mouth openingnya buka mulut lebih dari 3 jari gitu ya. Terus juga jarak dari mental ke bagian dasar mandibulanya itu lebih dari 3 jari juga. Terus jarak dari dasar sininya nih sampai dengan ke tulang hyoidnya 2 jari gitu, lebih dari 2 jari. Nah, jadi kan kebayang ya kalau misalnya pasien yang dagunya kecil, yang lehernya pendek, tentu kan scoringnya jadi tidak tercapai. Berarti itu kan mempersulit tindakan intubasi. Ya. Nah, setelah itu kita harus memposisikan si pasiennya, ya, memposisikan pasien pada saat kita melakukan tindakan intubasi. Ya. Memposisikan pasien misalnya ketemu kayak gini nih, kira-kira ideal nggak buat diintubasi si pasiennya? Nggak, kenapa? Pasiennya harus diganjel. Diganjelnya di mana? Dokter mau ganjel di mana kalau ketemu pasien kayak gini? Kebanyakan dokter akan ganjel di leher atau ganjel di pundak, gitu ya. Tapi hal tersebut salah, gitu ya. Karena gini ya, yang namanya kita mau intubasi itu kan kita bukan cuma harus nge-ekstensi kepala ya, gitu ya. Tapi kita harus membuat aksis-aksis untuk kita intubasi menjadi satu garis lurus gitu ya. Aksisnya apa aja? Ada 3 aksis. Ada yang namanya oral aksis. Oral aksis itu mulai dari mulut nih, luar mulutnya sampai dengan ke orofaringnya. Itu oral aksis ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya pharyngeal axis, mulai dari orofaring sampai dengan ke faring atasnya laring. Kalau bayang nggak? Berarti aksisnya potongannya bakalan begini, gitu ya. Oke. Dan setelah itu ada lagi yang namanya laryngeal axis. Tadi kan oral axis, pharyngeal axis, ada yang namanya laryngeal axis. Laryngeal axis itu mulai dari siglotisnya sampai ke bagian bawah trakea, ya. Kalau melihat pasien kayak gini kan nggak ada di garis sejajar ya, gitu. Ya, sementara kalau dokter mau intubasi itu harus berada di garis yang kalau bisa dia lurus. Kalau bagian mulut kan biasanya diekstensiin tuh, di bagian sininya kita lakukan ganjal atau sniffing position. Sniffing positionnya itu kita lakukan ganjal di bagian kepala, ya. Oke. Kita ganjel di bagian kepala, gitu ya. Intinya sebenarnya gini, patokan itu kita pengen yang namanya external auditory meatus itu ya, lubang telinga lah gitu, oke, sejajar dengan yang namanya sternum, gitu, ya, sehingga aksis yang tadi saya sampaikan bakal berada dalam garis yang kurang lebih lurus gitu, ya, ditambah lagi dengan ekstensi dari kepala pasiennya, ya, oke. Kalau misalnya biasanya ya si ganjalan bantal itu yang ideal itu di 20 cm. Jadi kebayang nggak? Jadi tinggi gitu sebenarnya gitu ya. Itu bakalan dokter mempermudah tindakan intubasi. Nanti dokter coba aja. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita ganjel di bagian leher gimana? Kita ganjel di leher.
minimal ganjalnya kalau kegedean ya, kita ganjal di bagian leher sini. Ya mungkin dokter bisa aja ngarepin ini ekstensi, tapi si garis lurusnya nggak tercapai, makanya susah. Apalagi dokter ganjal di bagian bahu, itu lebih salah lagi, gitu ya. Jadi ganjallah di bagian occipital, ya, oke? Nah terus kalau misalnya pasiennya gendut banget gimana? Kan ada pasien yang obesitas, yang morbid obes ya. Maka ganjalannya itu harus lebih tinggi lagi, ya. Posisinya itu kita namakan dengan ramping position. Jadi kayak rem, kayak dokter tahu kan yang rem buat apa namanya naikin, kalau apa sih namanya tangga, tapi tangganya itu yang nggak ada anak tangganya, yang lurus gitu doang, gitu ya, kayak gitu ya. Jadi dokter lakukan namanya ramping position. Jadi ini mah diganjal-ganjal aja terus, diganjal terus intinya sampai dengan lubang telinganya itu sejajar sama si sternumnya. Biasanya pasien yang begitu pasien yang morbid obes, jadi obesitas banget sampai susunya payudaranya juga besar, lehernya juga pendek banget. Nah itu dokter lakukan tindakan yang kayak gitu. Pernah ketemu pasien yang gendut banget? Susah ya buat ditubasinya gitu. Ya, oke. Nah, ini pada pasien yang dewasa. Kalau pasien anak-anak gimana? Ganjalnya tetap di kepala atau mau di leher atau mau di pundak? Kalau anak-anak itu kan bentuknya beda ya sama dewasa ya. Oke, dia itu bentuknya gimana? Kepalanya gede, anak mah. Ya, makanya kalau kita ngambil bayi juga boleh suka ke belakang sendiri ya, karena berat gitu kan ya. Jadi kepalanya itu besar, tapi badannya kecil. Nah, kalau kayak gitu gimana ganjalnya? Kan kata kuncinya tuh pengennya yang penting ininya sama ininya sejajar. Kebayang nggak? Berarti ini kepalanya gede, tapi badannya mungkin kecil. Jadi dokter ganjel di mana? Kebalikannya, dokter lah ganjel di bagian pundaknya. Makanya dokter pasang yang namanya shoulder roll, gitu ya. Jadi dipasang di sini di bagian pundaknya, gitu ya. Intinya sama, yang penting telinga sama ininya sejajar gitu kalau bisa, ya. Oke, beres yang namanya pasien positioning. Terus juga jangan sampai gini nih, posisi dokter sebagai yang mengintubasi juga jangan sampai salah. Ya, kalau bisa kepalanya si pasien itu sejajar sama tulang sternumnya kita. Jadi pada saat kita melakukan tindakan intubasi, kita bagiannya enak, kita melihat pasiennya juga enak. Kalau kerendahan yang bisa dinaikkan, kalau ketinggian yang bisa diturunin. Kalau mejanya kalau tempat tidurnya nggak bisa naik turun, berarti gimana? Ya dokter bisa pakai bangku atau dokter ya agak apa ya istilahnya. Kalau buruk tuh nanti sakit pinggang dong, jadi mungkin kakinya dokter dilebarin gitu ya, atau gimana gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke bagaimana cara kita intubasi ya. Intubasinya setelah dokter siapin pasiennya, ya dokter mau intubasi nih, ya oke. Kalau dokter mau intubasi itu harus ada asisten, minimal asistennya 2. Jadi jangan sampai dokter sendiri sama perawat 1, ya jangan. Kalau bisa ya dokter sendiri, perawatnya 2. Karena kalau perawat itu dia nyiapin yang satu nyiapin alat RW-nya, mulai dari bagingan, laringoskop, ETT, plaster dan sebagainya, suction gitu. Yang satunya tuh bakalan melihatin mungkin masuk obat, ya, terus ngelihatin masalah TTV gitu ya, saturasinya berapa, tensinya berapa gitu ya. Jadi minimal dua asisten dokter ya. Oke. Terus ketika dokter mau intubasi ya, semuanya udah siap, ya, kan dokter bagi dulu pasiennya gitu kan ya, dokter mastiin dulu nih. Waktu pada saat dokter bagging itu dokter mampu nggak menguasai jalan napasnya gitu ya. Jangan sampai kayaknya kalau susah ya berarti mungkin di awake aja pasiennya gitu. Jangan dikasih relaksan gitu ya. Kalau misalnya dokter kayaknya susah nih gitu ya, tangan saya nggak mampu nih menghandle ini gitu ya. Atau dokter minta tolong aja perawatnya bagging, dokter buka ini. Yang penting karena kita tujuannya ngasih ventilasi tekanan positif ya, dia harus seal gitu, harus kedap gitu istilahnya. Ya, biar udara yang kita kasih, oksigen yang kita kasih itu bisa nyampe ke dalam paru-paru gitu. Ya, oke.
dokter itu bagging juga ya, dokter harus lihat nih. Pada saat dokter bagging nih, dokter tuh masukin ke dada atau ke perut gitu, ya, oke. Karena mau masukin udaranya kemana? Ke paru-paru, berarti artinya dokter harus kembangin si paru-parunya, ya, gitu. Jangan sampai, ya. Gimana caranya bisa masuk itu tergantung juga posisi tangan kita. Jadi kalau misalnya itu terlalu fleksi juga nggak masuk, gitu ya. Atau terlalu ekstensi juga nggak masuk. Jadi dokter atur aja, sekiranya di mana yang enak, gitu ya. Oke. Setelah itu kan masuk obat, gitu kan ya, pasiennya itu jadi apnu atau yang lainnya, gitu ya. Nah, terus dokter intubasi. Laryngoscopy kan udah disiapin ya. Oke. Dokter intubasi nih, intubasinya buka mulut pasiennya, gitu kan ya. Terus masukin blade-nya dari sebelah kiri. Ya, kalau udah masuk dokter geser ke sebelah kanan. Tujuannya biar lidahnya tidak menghalangi pandangan kita pada saat melakukan tindakan intubasi, ya. Ya, oke. Jadi masukin blade-nya dari sebelah kanan digeser ke sebelah kiri. Setelah itu baru dokter dorong. Ya, bukan dicungkil tapi didorong, ya. Begitu dokter lihat, dokter masukin ETT-nya nih. Karena ETT-nya udah dibentuk gampang ya, masukin gini. Set gitu ya. Udah masuk, dokter minta buat dilepas mandrennya, dikembangin balonnya. Jadi begitu lepas mandren, dokter lihat nih batas bibirnya berapa. Misalnya dia di berapa ya, di 20 gitu ya, baru dokter kembangin balonnya. Ya, setelah itu disambungkan ke dalam konektornya, mau baggingan boleh, mau ventilator boleh gitu ya. Biasanya sih dibagi dulu ya. Nah, setelah itu kan dokter nanya nih ya, oke, ini berapa batas bibirnya? Kan suka bingung ya, jadi pertanyaannya berapa sih batas bibirnya yang ideal gitu ya. Batas bibir yang ideal itu biasanya di 3 kali dari ukuran ETT, gampang, simple gampangnya gitu aja. Ya, 3 kali ukuran ETT. Jadi kalau misalnya pakai ETT nomor 7, ya mungkin 7 kali 3, batas bibirnya mungkin 21. Pakai nomor 8 ya batas bibirnya 24 gitu ya. Oke, itu yang di awalnya seperti itu ya. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya pasiennya anak-anak? Ya, kalau di anak-anak biasanya kita pakai rumusnya itu berat badan ditambah 6. Jadi berat badan dalam kilo. Misalnya berat badan bayinya 3 kilo. Jadi 3 ditambah 6 jadi berapa tuh? Sentimeter. Ya. Tuh. Jadi bisa gitu. Jadi atau kalau misalnya pakai 3 ukuran ETT boleh gitu. Karena kan itu sebenarnya patokan aja ya, bukan harus baku seperti itu, ya. Oke. Terus kalau misalnya, oh dok, ini pasiennya belum ditimbang berat badannya, saya nggak tahu berat badannya berapa. Ya, dokter bisa pakai rumus tinggi badan, ya. Rumus tinggi badan itu tinggi badan ditambah dengan tinggi badan dalam sentimeter ya. Tinggi badan dalam sentimeter dibagi 10 ditambah 5. Jadi misalnya ditambah 5. Iya benar ditambah 5. Jadi kalau misalnya berat badannya dalam sentimeter, anaknya 100 cm. Jadi 100 dibagi 10 berapa? 10 ya, ditambah 5 jadi 15 cm. Ya gitu ya. Misalnya bayinya baru lahir, panjang badannya 50 cm. Berarti berapa tuh? 50 dibagi 10 5 ya, tambah dengan 5 jadi berapa? 10 cm ya. Oke. Atau dokter juga kalau misalnya pusing, nggak tahu berat badan, nggak tahu tinggi badan, dokter boleh pakai 3 kali aja ukuran ETT. Misalnya dokter pakai ETT nomor 3 jadi 9 gitu ya. Jangan sampai nomor 3 jadi nomor batas bibirnya jadi 14, jadi 15 ya. Itu bakalan kedalaman, masuk dok. Tapi masuknya kemana? Gitu ya kan kita pengennya dia di bifurkasio, di atas bifurkasio trakea atau yang namanya karina ya gitu ya. Pengennya di situ. Jadi biar pada saat kita bagging atau kita masukin ke ventilator, si ventilator itu bakalan mengventilasi parunya kanan dan kiri. Bukan ventilasi satu paru, ya. Ya. Setelah itu dokter setelah mengikuti batas bibirnya, dokter periksa dong ya kanan kirinya sama atau enggak, ya. Batas bibir tadi mah cuman patokan aja, ya. Balik lagi yang benar atau enggaknya dari ini nih, dari dengerin auskultasi, ya. Auskultasinya mulai dulu dari yang kanan. Kenapa sih mulai dari yang kanan?
Karena kalau kita intubasi ya, intubasinya itu masuk, kalau kanannya sudah terdengar berarti mah dia udah masuk lah gitu, ETT-nya itu udah masuk lah gitu istilahnya ya. Oke. Karena kalau kedalaman juga pasti bakal ke kanan gitu ya. Kalau kita mulai dari yang kiri bisa aja kan si ETT itu masuknya ke kanan gitu, yang ini mah pasti nggak akan kedengeran ya. Jadi dokter mulai dulu yang ke kanan ya, setelah dari kanan dokter ke kiri, jadi kanan atas kiri atas ya. Posisi dokter naruhin stetoskop itu juga harus simetris, jangan sampai dokter satu ditaruh di sini, satu lagi ditaruh di agak tengah gitu. Jadi jangan sampai ya, karena kan yang mau kita dengar itu intensitas suaranya. Jadi kalau bisa simetris. Jadi kalau udah kanan atas ya kiri atasnya sebelah sini gitu ya. Sesuaikan aja ya. Terus lanjut nih ke kanan bawah. Ya, baru kiri bawah. Ya, kalau pasiennya dekom kan kadang-kadang jantungnya nutupin nih, bunyi napasnya di sebelah kiri ya. Itu gimana? Ya mungkin dokter bisa aja geser ke arah lateral ya. Jadi kanan bawah bagian lateral, yang kiri bawah bagian lateral. Titik terakhir itu yang di lambung. Dokter periksa. Jadi dokter wajib periksa di 5 titik. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Didengerin bunyinya kanan kirinya sama atau enggak ya. Oke. Setelah itu, setelah pas dokter yakin, dokter tinggal fiksasi si ETT-nya ya. Selesai kerjaan dokter sebenarnya ya. Oke. Terus gimana dok kalau misalnya kita tuh pengen tahu ini tuh sebenarnya batas bibir yang saya pakai pas nggak sih gitu. Kan orang mah beda-beda ya, ada yang lehernya pendek, ada yang panjang, ada yang badannya torsonya panjang, ada yang torsonya pendek gitu ya. Sebenarnya kita bisa melakukan konfirmasi dengan melakukan ronsen torak ya. Nah normalnya si ETT ini harus berada 2-5 cm ujungnya ya, berada 2-5 cm di atas yang namanya karina ya. Karina itu apa sih? Ya karina itu mah bifurkasio ya, percabangan ya ke bronkial kanan dan bronkial kiri. Nah di cabang itu namanya karina gitu ya. Kalau di ronsen torak kita mungkin bisa melihat karinanya di mana gitu ya. Kalau dokter lihatnya sama-sama kan berarti kan dia harus bercabang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu kan ya. Ya dokter tinggal lihat aja nih. Nah, kalau di ronsen torak ini mungkin kalau lihat kan ini kan kayak ada bronkus sebelah kiri ya, mungkin di daerah sini karinanya ya. Ya dokter ya harus tarik garis imajiner gitu yang kira-kira yang mana nih si karinanya gitu. Karena kan kadang-kadang tuh pada saat di ronsen torak si bronkusnya itu nggak kelihatan gitu ya. Terus karena kalau misalnya daerah sini itu tertutup banget sampai nggak kelihatan karinanya, kita bisa menggunakan patokan bahwa ujung ETT itu berada di torakal 1 sampai dengan torakal 4. Berada di torakal 2 sampai dengan torakal 4. Sorry ya, dari torakal 2 sampai torakal 4 ya. Oke. Nah, vertebra torakalis dokter paham nggak yang mana? Kan vertebra torakalis ya. Vertebra itu kan ada yang servikal, torakal, lumbar sama yang apa namanya? Sakral ya. Oke. Kita nyari yang di vertebra torakal ya. Posisinya itu harus di torakal 2 sampai dengan torakal 4 ya. Torakal 2-nya yang mana ya? Dokter kira-kira masih ingat nggak membaca ronsen torak vertebranya di daerah mana? Ya. Patokannya itu kita harus nyari dulu torakal 1. Torakal 1 itu dia nempel dengan kosta 1 ya. Ya, berarti dokter cari kosta 1 ya. Kostanya kan kelihatan nih, jadi kan lihat kosta lebih gampang ya daripada lihat vertebra ya yang di belakang ya, benar nggak? Oke. Lihat kostanya yang mana yang dokter jadikan patokan? Kosta yang anterior atau yang posterior gitu. Ya, kalau yang anterior itu yang bentuknya begini ya, kelihatan nggak sih? Yang ke bagian bentuknya kayak V itu yang dia yang anterior ya. Oke, ini kan nih kelihatan nggak? Ini yang anterior ya. Sementara kalau yang posterior itu yang melengkung nih, melengkung gitu ya. Itu yang kosta yang posterior ya. Oke. Kita pakai patokan kosta posterior. Jadi kosta posterior yang pertama yang paling atas itu menempel pada torakal 1. Jadi dokter tinggal lihat aja nih ya. Kosta posteriornya berarti yang mana? Yang ini ya, gitu
gitu ya. Ya, yang ini ya fase satunya nih. Nih, berapa kan dok ya? Nah, berarti kan itu dia torakal 1, torakal 2, ya, ini kan costa posterior ini ya, di hubungan ini. Nih, nah kesini ya, nih. Berarti ini torakal 1, ya, ini torakal 1, ya, bawahnya torakal 2, torakal 3, torakal 4, ya. Berarti kan kita harus biar ke segini. Berarti kalau ujung ETT-nya itu harus ada di sini, ya. Nah, paham nggak? Tuh, ya, oke. Nah, si ETT itu ada yang dibikin kayak gini nih, dia punya garis yang bisa kalau di ronsen si garis itu bukan kelihatan, gitu. Dia tujuannya buat itu. Jadi bukan nggak ada artinya nih, ada garis ya, ada kalau ini mah dia punya batas hitam gitu, itu bukan nggak ada maknanya, ada maknanya semua pada barang yang mau kita pakai, ya, oke, ya, beres. Kalau udah pas batas ETT-nya, terus pasiennya apa? Desaturasi, gitu ya. Kok saturasinya nggak naik-naik gitu ya, dokter harus pikirinnya itu selain parunya jelek, dokter harus mikirin ada yang namanya DOPE, ya. DOPE itu adalah D-nya itu adalah displacement, jadi si ETT-nya itu nyasar, ya, oke. Mungkin tadi fiksasinya nggak bagus, jadi dia itu keluar, kemasukan, atau malah pindah tempat kayak esophagus gitu, ya, oke. Atau mungkin kita cari ada yang namanya obstruksi, jadi ada obstruksi jalan napasnya. Mungkin kita udah bagus nih pasang ETT, tapi ternyata ETT-nya tuh ada plaknya gitu ya, banyak slemnya gitu ya, atau mungkin ada yang kejepit si apa namanya istilahnya sambungannya gitu ya. Oke. Terus selain itu dokter harus cek P-nya itu adalah pneumotorak gitu ya. Pneumotorak. Kalau pneumotorak bikin desaturasi nggak? Bikin, makin dipompa pneumotorak makin desaturasi gitu ya. Oke, dokter cek dulu ada pneumotorak nggak dengan dokter mendengarkan bunyi paru kanan kirinya, dicek tuh perkusi, dipersonal atau enggak gitu kan ya. Oke. Kenapa sih kita intubasi bisa pneumotorak? Pertama, mungkin dokter intubasinya agak kasar gitu ya, sehingga terjadi trauma di daerah laring. Jadi si udara itu bisa tadi itu keluar jadi bisa masuk kutis atau ke dalam dia bisa bikin pneumotorak gitu ya. Oke. Atau waktu dokter udah beres intubasi, dokter baggingnya semangat pengen saturasi naik jadi 100% dalam waktu yang cepat, jadi baggingnya kencengan ya. Kalau kita pakai ventilator itu kan terbaca ya peak pressure-nya berapa. Peak pressure itu kan normal 30 ya. Kalau pakai baggingan kan nggak bisa kebaca peak pressure berapa. Jadi dokter bagging itu nggak tahu pressure yang dikasih berapa, tekanan yang dikasih berapa. Sehingga kalau terlalu besar, misalnya pasiennya itu punya sakit paru-paru, TBC gitu misalnya, dia punya bula, punya black, si daerah yang tipis itu di paru-parunya itu di alveol itu akan pecah gitu, ya. Sehingga si udaranya itu malah masuk ke sebelurannya gitu, jadi malah bikin pneumotorak gitu ya. Makanya hati-hati gitu ya, pasien di sini kan banyak yang TB itu ya, oke. Gitu. Terus kalau udah memastikan gak ada pneumotorak, dokter periksa yang E-nya itu adalah equipment failure ya. Jadi dokter cek nih alat baggingannya benar nggak sih nyambung ke oksigen gitu, ya. Dokter periksa kembangan dadanya ya, apapun balikin lagi, kembangan dada itu harus ngembang. Dada itu harus ngembang kanan dan kiri ya. Kalau dada yang nggak ngembang atau ngembangnya cuma satu, berarti harus dokter periksa ya. Oke. Terus setelah dokter melakukan tindakan intubasi, pasiennya selamat, dokter periksa lagi nih PVV setelah diintubasi berapa, tensinya berapa, nadinya berapa, saturasinya berapa. Kalau misalnya pasiennya jelek ya dokter buru-buru gunakan obat yang tadi dokter siapin ya. Oke, vasoactive agent ya. Terus setelah itu dokter harus perhatikan komplikasi dari dokter pada saat melakukan intubasi ya. Komplikasinya apa aja? Mulai dari lecet pada daerah bibir ya, giginya patah ya, terus juga giginya goyang, perdarahan intraoral ya. Itu mah yang sederhana aja sebenarnya gitu, gampang ya, simple lah. Cedera yang lain apa sih? Bisa aja ada injury dari larinya, jadi malah ada fistula ke daerah esofagealnya ya. Karena kan dokter kan pakai ini nih, pakai mandren ya. Mungkin kan mandren itu
terlalu menjorok keluar gitu, nusuk-nusuk mana-mana aja itu bisa aja gitu ya, bagi dokter pakai tenaga gitu, pakai kekuatan gitu ya, atau bisa juga sampai tadi ya pneumotorak atau henti jantung pada pasiennya ya. Jadi dokter harus melakukan informed consent terlebih dahulu pada saat dokter melakukan tindakan intubasi ya. Oke, jadi legal artis itu semuanya ada tanda tangannya, paham dengan resikonya dan indikasi pasiennya kenapa sih harus diintubasi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, Dok? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain kita udahan. Dok, Ya. mau tanya kalau misalkan kita boleh nggak sih ngasih premen? Misalkan udah riweuh nih dok, pasiennya kayak memang perlu diintubasi gitu. Terus kita kan kadang selama ini kan konsul-konsul dulu karena memang bingung kan harus pakai obat apa, dosis apa. Ya sekarang gini dok, ya kan saya kan tujuannya ngasih pelatihan ini, pertama saya pengen dokter juga paham ya tindakan intubasi itu seperti apa, sekaligus dengan obat-obatannya. Jadi harapan saya itu, saya juga sadar bahwa kita sebagai dokter spesialis nggak bisa dihubungin setiap saat gitu kan ya, setiap saat gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tujuannya mau menyelamatkan nyawa, penting urgent ya dokter silakan gunakan dosis yang tadi saya kasih gitu ya. Yang penting pesan saya, kalau bisa dokter pilih obat yang terbaik buat pasien dokter ya. Mau dokter pakai midazolam, pakai ketamin, pakai propofol silakan ya. Oke. Yang kedua, dokter tentukan dosisnya. Dokter mulai aja dulu dosis yang kecil ya. Kalau obat udah masuk ke badan pasien kan nggak mungkin dokter tarik lagi ya, benar nggak? Oke. Nah dokter mulai aja dari dosis yang kecil, dokter kasih aja midazolam 2 mg, masih gerak, masih bangun, masih berontak, masih gelisah, masih sadar, malah pengen bangun, kasih lagi satu, kasih lagi satu, gitu. Kayak gitu aja. Jadi pemberian dosisnya itu secara mulai dari yang paling rendah dan lakukan titrasi, gitu. Ya oke. Terus yang terakhir, kalau bisa intubasinya tanpa menggunakan masa relaksan, gitu. Ya. Karena kalau misalnya dokter menggunakan masa relaksan, berarti dokter sudah siap nih dengan konsekuensi pasiennya akan mengalami desaturasi. Ya, oke, karena mungkin di baggingnya susah ya. Namanya kita nge-bagging pasien itu kan gampang-gampang susah, harus banyak latihan gitu ya. Kadang pasien ada yang gampang kita bagging, kadang juga dia bagging nggak masuk-masuk, malah udaranya tuh kayak ke kita lagi gitu. Ya, oke, kayak gitu aja. Terus dokter tuh yang paling penting itu dokter harus mastiin nih, misalnya pasiennya boleh diintubasi, ya dokter harus pastiin si oksigen itu masuk ke pasiennya gitu. Gitu ya, paling itu aja sih. Ya, saturasi kalau dokter mau bagging, kemudian dokter mau intubasi, ya minimal di atas 95% si saturasinya. Gitu. Karena semakin tinggi saturasi maka cadangan oksigen di dalam tubuh pasiennya mungkin akan semakin lebih banyak, sehingga dokter bisa punya waktu yang lebih daripada yang biasanya gitu ya, untuk intubasi pasiennya ya. Terus gimana sih kalau misalnya pasien tuh saturasi udah saya bagging nggak naik-naik, ada yang gitu ya, di bagging nggak naik-naik ya, kok malah turun terus ya. Balik lagi dokter lihat pas dokter bagging dadanya angkat atau enggak. Dokter, pokoknya kalau bagging itu harus dadanya ngembang. Kalau dokter nggak bisa ngembang, dokter pakai alat bantu. Dokter mau pakai MPA boleh, mau pakai mayo boleh. Gitu. Ya, dokter pastiin ini tuh shieldnya bagus. Ya, yang penting dadanya harus ngembang. Ya, oke. Kalau dadanya nggak ngembang, tapi kok kayaknya saya udah pasang budel, saya udah bener kok ngebaggingnya gitu kan, kok dadanya nggak ngembang terus ya. Dokter harus pikirkan yang namanya obstruksi saluran nafas bagian atas. Apa itu? Mungkin di daerah atas laringnya itu ya, di atas glottisnya itu mungkin ada tumor, ada benjolan di daerah situ, atau malah ada spasme laring. Jadi emang laringnya aja kaku gitu. Ya kalau dia kaku, dia nutup dia, ya mungkin dokter nggak akan bisa mencapai saturasi yang bagus sampai 100% ya.
otomatis jalannya apa kalau misalnya laringnya spasme? Kalau laringnya spasme, dokter tahu laring kan ya? Ya, yang dokter lihat pada saat dokter intubasi. Kalau laringnya spasme, dokter ngapain? Di bagging pasiennya nggak bisa. Jawabannya itu adalah dokter intubasi pasiennya. Gitu, ya? Oke. Laring. Nih, ya. Nih, kalau dokter mau intubasi kan dokter harus lihat nih. Ini epiglottis, ya. Belakangnya itu valvula, ya. Begitu lihat ini daerah glotis, ya, ada lubang glotis dan sebagainya. Bawahnya itu kelihatan tuh yang kecil-kecil tuh cincin trakea, ya. Ini dalam kondisi membuka, ya. Membukanya begini itu paling bagus kalau kita kasih bius yang sesuai dengan dosis pasien. Jadi biusnya besar, kita kasih relaksan, mungkin dokter lihatnya begini, ya. Kalau misalnya enggak, kadang-kadang kayak setengah ngebuka, ya setengah nutup gitu, ya. Oke, gitu ya. Nah, bisa juga dia kayak gini nih, ini kan nutup aja gitu dia mah, gitu, ya. Kalau begini nutup, ya, ini mah mau dokter bagging juga nggak akan masuk udaranya, ya. Oke, biasanya pasiennya desaturasi lagi terus-terusan. Terus bisa nggak membuka si laringnya ini? Bisa, tungguin sampai dengan saturasinya mau 0. Pas dia mau 0 itu dia bakalan ngebuka, lemes gitu, udah nggak ada tenaga lagi buat spasme, makanya ngebuka gitu, ya. Nah, kalau misalnya dokter ketemu yang kayak gini, dokter gimana caranya? Dokter kan punya ETT ya, dokter terobos aja sama ETT dokter, ya, gitu, ya. Oke, cuman hati-hati, bakalan mungkin bakalan terjadi cedera laring, ya, mungkin jadi udem laring. Jadi makanya kalau mau nerobos yang kayak gini tuh harus dipastikan sekali masuk. Karena kalau misalnya enggak, kadang-kadang dia berdarah-darah, jadi malah udem, ya. Bagusnya mah kondisi ideal dokter intubasi tuh begini. Ya, yang tadi saya sampaikan itu kan pada kondisi khusus gitu ya. Untuk kondisi khusus di mana dokter merasa bagging dokter udah bagus, pasien udah terkesan ngayo, ya, oksigennya jalan, ya, tapi kok nggak ngangkat dadanya, ada apa gitu ya. Mungkin dokter harus lihat, mungkin pas dokter lihat, yang terlihat adalah seperti ini, ya. Oke, kalau begini mah saturasi mah nggak bakal jadi 100, mungkin 70, 60, 50 gitu ya. Itu kejadian pada pasien yang di ICU, yang anak itu, anak Rizky kayak gitu, ya. Itu mau sampai 100% nggak akan bisa dipilih-pilih, nggak akan masuk, ya. Diputuskan intubasi aja langsung, gitu, ya. Oke. Dok, tapi kalau kayak gitu berarti nggak perlu masalah relaksan, dok? Kalau yang gimana? Yang tadi, yang tutup tadi langsung nutup. Kalau untuk yang tadi bisa dikasih relaksan, tapi efek kerja relaksan juga butuh waktu paling tidak 1 menit. Jadi dokter tuh jangan ngarepin nih, obat itu bekerja simsalabim, masuk langsung ya, ubah napas gitu ya. Midazolam butuh waktu 3-5 menit, pasien itu mungkin baru bereaksi. Ya, propofol butuh waktu paling cepat 20 detik sampai dengan 1,5 menit sampai 2 menit baru berefek, ya. Relaksan itu tergantung dosisnya. Kalau dokter kasih dosis yang gede, 1 menit dia langsung upload. Tapi kalau dokter kasih dosis yang kecil, rocuronium kasih cuma 10, rocuronium kasih cuma 20, mungkin itu butuh waktu yang lama. Gitu. Ya, oke. Jadi paham ya, Dok ya? Jadi kalau misalnya dokter saya udah ngasih pelatihan kayak gini, kan dokter mau pakai obat, saya sih agak lebih tenang dia, karena kan dokter udah tahu dosisnya, dokter udah tahu kapan pakainya, dokter udah tahu gimana cara nanganin masalahnya gitu ya. Nih, ini yang saya maksud nih. Kan oral akses, pharyngeal akses, laryngeal akses itu kan nggak satu garis lurus ya kalau misalnya pasiennya kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dokter lakukan diganjel pasien yang di bagian kepala ya, aksesnya itu jadi lebih lurus. Pas dokter lihat itu ngeker pasiennya itu lebih lurus gitu ya. Oke.